Alam adalah sebuah kejujuran dari tingkah laku yang sesungguhnya. Di mata Tanto, sang pelukis dekoratif, sifat-sifat hewan dan pohon merepresentasikan sifat-sifat manusia tanpa topeng yang selalu membalut dari maksud yang tersembunyi. Estetika bentuk alam, khususnya hewan, lebih beragam ketimbang manusia. Hewan mampu bertahan hidup dalam kondisi apapun tanpa merubah dan merusak alam di sekelilingnya. Hutan adalah tempat Tanto melepas lelah dari himpitan kehidupan. Hutan memberikan sejuta inspirasi bagi Tanto untuk proses dalam karyanya. Melukis adalah bagian dari hidup saya, dan seni lukis itu adalah seni murni. Tidak setiap seni lukis itu real untuk harus dituangkan di setiap karya seorang pelukis. Akan tetapi setiap pelukis mempunyai tingkat imajinasi sendiri-sendiri untuk setiap mereka berkarya. Dalam setiap berkarya atau melukis, perupa tersebut berhak atau bebas untuk menuangkan setiap apa yang dia inginkan menurut atau sesuai karakter aliran lukis mereka masing-masing. Hidup itu adalah pilihan. Tanto meninggalkan usahanya yang telah mapan dan terjun ke dunia seni lukis. Mempertahankan eksistensinya adalah sebuah tuntutan yang wajib dijalankan dengan kemandirian. Itulah prinsip hidupnya. Polemik yang timbul dalam perjalanan di kehidupan adalah kenyataan yang harus dijalani dengan kesadaran. Pendidikan Akademi Dasar Seni Lukis yang dipelajarinya ketika bersekolah di SLTA Seni Lukis Yogyakarta memberikan dasar yang kuat bagi Tanto untuk menggoreskan kuas di kanvasnya. Tanto Disik atau lebih dikenal dengan Tanto Dikurang, seorang seniman yang cukup punya bakat luar biasa sebetulnya. Tanto yang tergabung di komunitas seniman Borobudur sudah sekian tahun, beberapa tahun yang lalu. Kita lihat karya-karya Tanto memang sangat menarik karena berbeda dengan seniman-seniman yang lain yang ada di sini. Dengan identitas dia sebagai seorang seniman dengan figur-figur atau gaya dekoratif ini mengingatkan maestro Indonesia juga, seorang Haji Widayat, yang mana saya tahu banyak tentang Tanto. Dia banyak terinspirasi sebetulnya oleh seorang maestro Haji Widayat, karena karya-karya Tanto lebih ke hal-hal yang tentang tumbuh-tumbuhan, tentang binatang, dan pengerjaannya tetapi sangat berbeda dengan karya-karya Haji Widayat, karena Tanto media sekarang dia menggunakan akrilik, itu dia memunculkan sosok karakter Tanto sendiri yang imajinasi dia menghasilkan sebuah karya seni modern. Jadi di situ menurut saya luar biasa karena bisa menghadirkan karya-karya seni modern yang mana bahwa karya Tanto ini juga cukup diakui, diapresiasi, bahkan banyak kolektor-kolektor asing yang mengoleksi karya Tanto. Dan saya berharap bahwa keseriusan Tanto berkesenian ini juga akan terus berlanjut dan bisa menjadi salah satu seniman top di Magelang, bahkan untuk nembus nasional, karena sosok Tanto orang yang pekerja keras, dan juga dia juga menunjukkan kreativitas dia, bagaimana mengolah warna, mengolah bentuk-bentuk dalam karya dia, dan itu menjadi ciri khas Tanto. Dan Tanto menjadi seniman yang cukup
diperhitungkan untuk di kancah dunia seni modern Indonesia saat ini. Dekoratif, aliran yang dipilihnya memberikan keleluasaan berkarya untuk Tanto. Objek-objek alam yang ada dapat dituangkan dengan gaya dan warna yang diinginkan. Objek-objek seperti pohon, kayu, hewan, bunga, dan objek-objek besar seperti gunung, danau, sungai, ataupun tebing dapat dengan mudah menyatu di atas kanvas. Saya memilih aliran dekoratif karena merasakan kebebasan dalam melukis. Karena dalam aliran dekoratif itu sendiri, saya merasakan adanya tantangan untuk menuangkan apa yang dalam benak, pikiran, dan imajinasi saya. Semua objek yang ada di alam ini bisa saya tuangkan dalam karya saya. Contoh kayak binatang-binatang yang ada di alam bebas, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang benar-benar masih asri di alam bebas, di hutan belantara. Semua yang ada di alam ini selalu saya tuangkan dalam setiap saya berkarya. Contoh seperti kayak gunung, kayak hutan, beserta makhluk hidup yang ada di sekitarnya, binatang-binatang yang masih di alam bebas, kayak danau, air yang begitu melimpah, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam imajinasi pikiran saya yang akhirnya saya tuangkan dalam setiap saya berkarya. Warna bagi Tanto mencerminkan ragam kehidupan. Setiap warna mencerminkan satu peristiwa di dalam hidup kita. Aliran ada banyak, apalagi sekarang banyak muncul karya-karya kontemporer yang begitu menarik menurut saya. Beberapa karya kontemporer yang sangat bagus di kancah seni lukis. Kenapa saya suka aliran dekoratif? Karena banyak warna. Di antara lukisan yang ada itu hanya dia yang tampil dengan dekoratif. Yang lainnya dia beralih, biru-biru dan sebagainya. Nah, Tanto itu lukisan dekoratif, dan ternyata di Borobudur begini yang menekuni dengan lukisan dekoratif sampai saat sekarang di Magelang itu hampir dikatakan nggak ada. Ya ada Tanto itu sendiri. Nah saat itu saya sudah mulai melihat ada satu gurisan yang ada kekuatan gurisan, walaupun waktu belum begitu matang menurut saya, karena menilai sebuah lukisan kan subjektif, tapi dalam kurun waktu itu mulai ada ada penyiaran, ada ini, walaupun dekoratif itu biasanya lukisan datar, tapi di situ sudah mulai ada satu penyiaran yang bergerak membawa roh pada lukisan itu. Dan memang lukisan sekarang sudah ada di sini, karena yang satu ini dibeli orang Kanada, yang satu lagi dibeli orang Austria, terus yang satu lagi dibeli orang Jepang. Karena di sini sering banyak sekali tulis-tulis ada orang luar yang di sini itu, di sini. Nah, lukisan Tanto itu sendiri sebagai pelukis dekoratif itu sekarang itu sudah mulai ketemu gurisan dia, aku dia sudah mulai ketemu. Walaupun mesti harus ditandaskan lagi untuk membentuk jadi diri dia bahwa inilah lukisan Tanto. Lukisan itu di samping karya, ya, itu mereka juga harus ada tema itu punya kekuatan harusnya. Nah, tema-tema dia banyak tema-tema yang berhubungan dengan alam. Nah, gurisan dia sudah mewakili. Artinya gurisan dengan warna, ya, dari bentuk imajinasi yang dipadukan dengan gerak tangan dia, itu sekarang sudah mulai maju. Orang sudah bisa tahu. Artinya kalau misalnya ada pelukis dekoratif ada 10 atau 5 atau 6 dikumpulkan, saya sekarang sudah bisa nebak tanpa melihat Tantonya, hanya lihat gurisannya saja sudah bisa dimengerti ini adalah lukisan Tanto. Nah, dalam soal dunia komersil, ya, dia mulai laku, terutama yang saya bawa ngirimnya juga tidak terlalu rendah, walaupun belum sampai maksimal. Tapi yang saya lihat juga banyak lukisan di sini. Saya 3 kali membawa lukisan dia selalu diapresiasi oleh orang-orang yang datang ke sini. Menurut Tanto, konsep dalam melukis tidaklah selalu berdasarkan aliran lukisan yang dipilih. Menjadi sah-sah saja ketika sebuah aliran tercampur dengan gaya dari aliran lain. Pelukis berhak membentuk objek mewakili imajinasi yang ada di pikirannya. Goresan dan bentuk dari beberapa aliran yang ada di sebuah kanvas lukisan dekoratif akan membuat lukisan tersebut syarat akan makna. Seperti kompetisi melukis, menurut saya kita berpedoman kepada
pada konsep karya. Jadi setiap pelukis dituntut untuk menghasilkan konsep karya sebelum mereka berkarya, melukis. Benar-benar harus menunjang karya tersebut. Kualitas lukisan bagi Tanto adalah sebuah investasi jangka panjang. Karya lukis yang dihasilkan harus memenuhi kriteria dengan standar internasional, sekalipun lukisannya nanti akan dipajang di dalam negerinya sendiri. Pendekatan filosofi tentang objek haruslah sesuai dengan kenyataan yang ada, sebab hasil lukisan akan terlihat dengan jelas sejauh apa ia memahami objek yang akan dilukisnya. Sedangkan konsep lukisan yang akan lahir dengan sendirinya, sesuai dengan inner kelembutan dari sifat bawah sadarnya yang dimilikinya. Goresan kuat harus mampu merepresentasikan sifat objek itu sendiri. Setiap saya berkarya, apa yang ada dalam benak pikiran, imajinasi saya akan saya tuangkan, akan saya lukis sesuai kebebasan apa yang saya pikirkan waktu itu. Satu lagi kewajiban setiap pelukis bagi Tanto, yakni pendalaman objek yang akan dilukisnya. Mengamati kontur daun, merasakan kelenturan daun, mengamati serat yang ada di setiap daun, juga karakter kayu pada setiap pohon, corak warna, batang pohon, gradasi pangkal dan ujung kayu pohon yang ada akan ditransformasikan ke dalam bentuk dan warna yang mewakili aliran dekoratif. Tidak ada tolak ukur untuk di setiap perupa tersebut mewajibkan harus sesuai pakem-pakem yang ditentukan. Antara otodidak dan akademis menurut saya, mereka masing-masing mempunyai karakteristik sendiri-sendiri di bidang aliran mereka. Yang akademis mereka mendapatkan poin tersendiri secara teori di pendidikan mereka. Akan tetapi yang seniman otodidak itu juga tidak sedikit yang menghasilkan karya-karya yang bagus, yang menarik dan banyak diminati kolektor-kolektor di dunia.